teman-teman, kali ini saya akan mereview mengenai pulse oximetry yang beredar di pasaran ya. Yang mana banyak orang tidak tahu bahwa ternyata ini alat ya. Pakai bolpen bisa, sehingga tidak akurat dong. Sebelum melihat menuju ke video berikutnya, silakan like dan subscribe channel ini supaya saya semakin bersemangat untuk membuat konten yang bermanfaat buat Anda. Menuju ke yang bagian paling seru nanti ya, saya akan jelaskan singkat dulu mengenai apa sih pulse oximetry ini ya. Seperti kita ketahui bahwa anjuran dari WHO ada 2 alat penting yang harus dimiliki di rumah, terutama bagi orang yang lagi isoman atau isolasi mandiri ya. 2 alat itu yaitu yang pertama adalah termometer ya, untuk mengukur suhu dari kita, dari tubuh. Oke. Bisa pakai termometer raksa, bisa pakai termometer digital atau termogan. Nah, yang kedua yang lagi akan saya review nanti adalah pulse oximetry ya. Apa itu pulse oximetry? Pulse oximetry adalah suatu alat yang dimasukkan ke dalam jari ya, dan tidak sakit. Dan ini kegunaannya adalah untuk mengukur kadar level oksigen di dalam darah, untuk memantau kondisi oksigen di dalam darah, terutama untuk pasien COVID-19 ya. Jadi, jika pasien normal, maka kadar oksigennya itu 95 ke atas. Namun, jika saturasi Anda di bawah 95, Anda harus segera pergi ke rumah sakit terdekat ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa pulse oximetry ini bukan merupakan alat untuk mendiagnosa bahwa seseorang itu menderita atau terpapar virus COVID-19 ya. Jadi pulse oximetry ini hanya alat untuk memantau kadar oksigen level di dalam darah. Jadi terutama untuk pasien yang lagi isoman ya. Untuk teman-teman yang mau membeli pulse oximetry, sebaiknya lihat video ini dulu sebelum menentukan pembeliannya. Nah, pulse oximetry bisa dibeli di mana sih? Wah, banyak sekali. Bahkan di marketplace pun juga ada, dari mulai harga 48.000 bahkan sampai harga 3 juta. Saya akan mulai reviewnya sekarang ya, teman-teman. Nah, ini bagian serunya ya, teman-teman. Jadi, pulse oximetry yang banyak beredar di pasaran adalah seperti ini. Nah, cara pakainya adalah seperti ini, kita nyalakan. Oke. Simpel sekali dan tidak sakit ya. Nah, kemudian muncul, oke, berapa ini? 98/70. Oke, 98 kadar oksigen saya. Nah, yang bagian serunya adalah teman-teman harus lihat apakah alat ini akurat atau enggak. Ini yang paling mengerikan, bahwa ternyata pulse oximetry yang tidak akurat itu bisa bahkan mendeteksi pakai bolpen. Kita simulasi. Seharusnya alat yang bagus kita pakaiin bolpen sebagai pengganti jari, itu tidak akan bisa mendeteksi loh teman-teman ya, karena pulse oximetry yang benar adalah dia hanya bisa mendeteksi berdasarkan aliran darah. Oke, kita cek ya bareng-bareng nih. Nih, tuh ya kan, ngeri sekali, bayangin dengan kondisi yang sama dengan kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi betapa mengerikan sekali gitu loh. Jadi bisa jadi Anda akan tertipu dengan kondisi badan Anda gitu. Mari kita lihat bagaimana simulasi cara pakai pulse oximetry. Sangat simpel sekali. Lihat video berikut.
Nah, seru sekali kan tadi bagaimana simulasi pulse oximetry yang bisa membaca even itu bolpen yang sebenarnya tidak ada aliran darah. Nah, jadi dari sini pelajarannya adalah teman-teman harus mulai hati-hati pada saat memilih pulse oximetry yang baik. Nah, pulse oximetry yang baik adalah memiliki teknologi yang dia sangat akurat seperti teknologi PureSat atau teknologi PureLight yang mana jika berkali-kali dipakai beberapa pasien karena kan pada saat pembacaan itu kan cepat sekali ya, kayak tadi seperti yang saya contoh ini. Nah, begini, habis itu kemudian dipakailah ke pasien yang berikutnya gitu kan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, jika pulse oximetry tersebut tidak akurat, itu pembacaannya untuk pulse oximetry yang kurang bagus gitu ya, saya katakan tidak layak pakai sebutnya, itu akan terjadi kesalahan pembacaan karena dia tidak sebutnya adalah dia tidak menghasilkan spektrum cahaya murni dengan intensitas tinggi. Nah, seperti yang tadi saya simulasi tadi ada video ya, itu Nonin 9590 itu dia menghasilkan spektrum cahaya yang tinggi murni sehingga menghilangkan variasi pembacaan dari pasien per pasien, bahkan even pasien yang ada cat kuku. Nah, kalau yang seperti ini ya teman-teman, itu pasien yang ada cat kuku akan terpengaruh pembacaannya. Nah, dengan alat yang tadi yang Nonin 9590 itu masalah tersebut tidak ada dan harganya memang cukup mahal. Tapi sekarang coba teman-teman pikir, mahal mana jika dibandingkan dengan pembacaan yang salah? Coba bayangkan, ini ada kasus yang benar-benar terjadi teman-teman. Ini kasus real terjadi pada saya ya. Jadi anak saya yang ketiga itu punya asma ya. Dan saya memakai ini waktu itu. Jadi saya cek waktu itu kondisinya masih 98. Oke, dikasih obat, kasih uap seperti biasa. Dan pada hari ketiga saya seperti biasa saya pantau kondisinya. Ternyata dia nafasnya udah begini. Sampai di sininya itu ya teman-teman, sampai kelihatan. Saya baca pakai ini itu masih oke-oke aja. Akhirnya waktu itu karena dengan pembacaan manual, saya telinga saya deketin di dadanya. Oh, ternyata bunyi nih makin kenceng gitu ya, kan dia mengi ya. Akhirnya saya bawa deh ke rumah sakit Persahabatan. Nah, itulah teman-teman maksud saya yang saya kasih tahu ya. Jadi betapa pentingnya keakuratan dari pulse oximetry. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu baru-baru ini juga anak saya yang nomor 2 ya. Jadi dia batuk. Dia batuk-batuk, saya kasih obat batuk biasa, dia masih nggak ini juga. Kemudian beberapa hari kemudian dia mengeluh nih, aduh agak sesek, padahal dia nggak punya asma gitu kan. Yang punya asma hanya yang nomor 3 aja gitu kan. Saya ukur lah pakai oximetry yang biasa. Nah, masih bagus gitu ya. Nah, tapi tetap ngeluh gitu kan. Ya sudah. Oke, karena yang ngerasain kan dia ya gitu ya. Jadi akhirnya saya bawa ke rumah sakit terdekat, di Rumah Sakit Citra ya, karena dekat rumah saya. Ternyata kemudian setelah dicolokin ke saturasi oksigen ya, pasien monitor yang ada di situ, dia kondisinya 96 teman-teman. Jadi selisihnya 2 loh, 2 level dengan yang ada di sini. Nah, itu sangat berarti sekali kan gitu loh, sehingga terus kemudian dia harus ditambah ya oksigen untuk sekitar, dia terapi oksigen sekitar sejam. Baru kemudian dia udah mulai enakan dan level oksigennya 98. Nah, jadi teman-teman be wise pada saat berbelanja. Jadi pricing bukan suatu ukuran bahwa itu adalah
bisa mengukur dengan benar. Ini akan lebih seru lagi. Saya akan sajikan perbandingan antara Nonin dengan Nelcor dan merek lain yang sangat-sangat murah ini, yang Anda temui di marketplace dengan harga yang sangat-sangat murah. Tonton video berikut ini dan jangan lupa ya, like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya makin bersemangat untuk bikin konten yang paling bermanfaat buat Anda. Dan share jika video ini bermanfaat buat teman, sanak, saudara, teman-teman ya, pada saat untuk memilih pulse oximetry.